Tabrakan beruntun 4 mobil dan 1 truk terjadi di kilometer 164B Tol Cipali pagi tadi. Empat mobil dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 penumpang mobil terluka. Tadi kan pertamanya saya kan dari arah Brebes mau pulang ke Purwakarta. Saya lihat pertama kan dari jauh, kan posisi saya mobil saya jaraknya jauh. Begitu pas udah dekat, kirain saya udah pada mau jalan. Pas saya udah dari jauh udah ngerem, tapi yang mobil Grand Livina itu ngerem udah langsung diem. Saya berusaha udah banting ke kiri, ke kanan, saya udah banting ke kanan. Mobil yang Livina ikut kanan. Kirain saya dia mau berhenti di situ. Tapi kalau misalnya yang Grand Livina nggak ikut ke kanan, tapi saya pada beruntung pasti saya selamat. Horor macet terjadi di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan itu, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Kintung terjebak kemacetan panjang di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Selain mobil, ribuan pemotor juga terjebak macet. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parungkuda ke jalur arteri. Untuk titik-titik kepadatan tersendiri yaitu yang pertama ada di eksit tol Parungkuda karena terjadi bottleneck, serta di Simpang Cikidang. Simpang Cikidang juga terjadi persimpangan karena pengendara yang akan menuju ke Cikidang maupun ke Cibadak. Polisi memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulan yang membawa pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arah memperparah kemacetan di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang hendak pulang ke Bogor mengaku terjebak selama 3 jam hanya untuk mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seiring berakhirnya masa libur Lebaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan pukul 8 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak. Libur Lebaran segera berakhir. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai mengalami penurunan. Berbeda dengan hari Senin kemarin, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak tercatat mencapai 90.000 kendaraan. Berakhirnya masa libur cuti bersama hari Selasa pagi, volume kendaraan menurun 25% dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya. 5 pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing, namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengaku telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Pondokopi sih, tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin, di travel apa namanya ini, travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban,
dan diantar ke Pondok Kopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng ke Karet. Terus Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah, saya positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. sopir angkutan umum mengeluhkan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang beroperasi ke Lebak, Banten saat Lebaran. Akibatnya, pendapatan sopir angkot turun. Suasana di Terminal Mandala Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, lenggang pada puncak mudik Lebaran tahun 2026 ini. Dikarenakan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang mengangkut pemudik jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang dikeluhkan oleh sejumlah sopir angkutan umum, baik itu sopir angkot, bus maupun elf. Pasalnya, dengan adanya travel gelap atau ilegal tersebut dinilai merugikan angkutan umum yang beroperasi secara resmi berdasarkan trayek serta membayar retribusi. Dampak dari sepinya penumpang, pendapatannya berkurang dibanding mudik Lebaran pada tahun lalu. Bahkan untuk membeli bahan bakar kendaraan saja sulit. Sedangkan travel ilegal yang berasal dari Jakarta, Tangerang, dan daerah perkotaan lainnya tidak memiliki trayek resmi. Nah sekarang angkutan-angkutan yang udah biasa seperti elep, bis, pada ngeluh semua bang. Dengan alasan dia udah pulang duluan, dijemputnya sama travel yang dari Jakarta, Tangerang gitu, sejenisnya lah. Jadi benar-benar ngeluh lah. Khususnya ke travel gelap mungkin ya, yang ini ya. Gitu, travel gelap itu. Untuk penumpang sendiri ada penurunan apa gimana bang? Penurunan adalah biasanya datang ke sini ada pesan tunggu. Ini paling 2 orang, 3 orang, paling kalau ada rezeki di jalan paling ada yang naik, ada yang enggak gitu. Sopir angkutan umum berharap pemerintah daerah memberikan tindakan tegas terhadap maraknya angkutan travel ilegal yang kerap kali beroperasi jelang Lebaran. Puncak arus balik diperkirakan hari ini lebih dari 56.000 kendaraan masuk gerbang tol Kalikangkung menuju Kendal dan juga Jakarta. Selengkapnya usai jeda.